Karena sorga sesungguhnya adalah bentuk kebahagiaan yang sangat diidamkan oleh banyak orang. Bahkan juga kepercayaan agama itu selalu ya membuat satu hal yang menarik yang membuat orang itu tertarik mengikutinya sebagai pengikutnya, yaitu dengan iming-iming sorga. Dengan sorga, maka orang tertarik. Karena pada dasarnya orang itu memang mengingini kebahagiaan, mengingini kehidupan yang penuh dengan kegembiraan, mengingini sebuah kesenangan indriawi. Itulah sesungguhnya sorga. Dan sorga yang sering digambarkan dalam kepercayaan dan agama-agama yang menjadi daya tarik, daya magnet tertentu itu adalah sorga yang dialami nanti setelah seseorang mengalami kematian atau alam setelah kematian. Ini yang sering digambarkan. Dan sorga itu seolah ada satu alam yang di sana itu membahagiakan, menyenangkan, dan tidak ada kesedihan. Dan konsep agama-agama, kepercayaan-kepercayaan, ya kurang lebih sama penggambaran tentang sorga. Karena itulah, maka sorga ini diingini. Bahkan juga manusia di muka bumi ini, masih di sini pun, itu sudah mengingini, sudah memikirkan, ya, bagaimana sorga setelah kematian. Karena memang itu sudah ya digambarkan dengan berbagai cara dari ajaran-ajaran, dari kepercayaan-kepercayaan itu. Nah inilah yang membuat sorga itu menjadi menarik ya bagi umat manusia. Tapi satu hal ya, orang mengingini sorga, orang ini akan dapat sampai di alam sorga atau terlahir di alam sorga, tetapi sedikit orang yang mengetahui bagaimana caranya sampai di alam sorga, terlahir di alam sorga. Seringkali orang malah berperilaku yang katanya sesuai dengan ajaran, kepercayaan untuk mengharapkan alam sorga, tapi perilakunya bukan perilaku yang mengarahkan ke alam sorga. Ya, sangat ya memimpikan alam sorga. Tapi perilakunya tidak sesuai dengan cara untuk sampai di alam sorga. Nah inilah, maka dalam judul yang kita bahas, hanya sedikit orang yang sampai di alam sorga.
atau terlahir di alam sorga. Nah, syair ini untuk ya menjelaskan bagaimana sedikit orang terlahir di alam sorga, maka saya mengambil syair Dhammapada 174 yang bunyinya Anda buto ayang loko, tanuketa vipasati, sakunto jalamotowa, apo sagata gacati. Ya. Anda buto ayang loko. Buto itu buta. Ya. Anda buto. Dunia ini buta. Tanuketa wipasati. Wipasati itu melihat. Hanya sedikit yang melihat dengan jelas. Sakunto jalamutowa. Sakunto sekelompok. Sekelompok apa? Burung-burung. Jadi seperti burung-burung yang sedikit lepas ya dari jaring, dari jeratan. Nah, apo sagata, sagata itu sugata juga sama, yaitu alam sorga. Apo sagata gacati, jadi sedikit orang yang sampai di alam sorga. Itu artinya terlahir di alam sorga. Yang tadinya ya sebagai manusia, ya kemudian setelah badan jasmaninya hancur, lalu terlahir di alam surga sangat sedikit. Kenapa? Nah, dari syair yang pertama, ya, Anda butuh dunia ini ya buta, penuh dengan kegelapan. Dunia siapa? Dunia batin manusia. Dunia batin manusia yang penuh dengan kegelapan. Ya. Bagaimana mungkin kalau batinnya itu penuh dengan kegelapan? Seperti apa batin kegelapan itu? Batin yang diliputi oleh kebodohan, ketidaktahuan, tidak mengerti baik dan buruk, tidak tahu benar dan salah. Nah, karena ketidaktahuan, awija, maka timbul keserakahan. Menginginkan hal-hal yang ya tidak patut diinginkan. Kalau orang sudah serakah, keserakahannya itu membuat seseorang itu bisa melakukan apa saja loh. Ya. Yang namanya merampas, yang namanya menipu, yang namanya berbohong, itu bisa saja. Karena ya dalam dunia yang gelap, batinnya gelap. Ketika batinnya gelap, apa saja bisa dilakukan. Nah, orang seperti itu kok mau nyampe di alam sorga? Mana bisa? Penuh dengan kegelapan, ya. Dengan ucapannya yang bagaimana? Kasar. Ucapannya yang memfitnah. Ucapannya yang penuh dengan kemarahan, dengan kebencian, dengan kedengkian, dan yang bisa mencari kesalahan orang lain, tidak pernah mencari kesalahan pada dirinya sendiri. Nah, orang sekarang ini, Bapak dan Ibu Saudara sekalian,
Kalau kita mengamati, ya, karena dunia medsos sekarang ini kan sangat, bagaimana ya, mudah sekali. Berita-berita, lalu ya lewat video-video, lewat ya tulisan-tulisan di Instagram, banyak sekali orang-orang yang sesungguhnya dalam kegelapan batin. Ya, Anda butuh, ya. Dunia itu gelap. Dunia apa? Dunia batin manusia. Ya, sesungguhnya. Kalau dunia alam sih, ya kalau lagi sinar mataharinya, ya terang ya, karena tidak mendung ya terang. Tapi dunia batin, kadang-kadang sekalipun di luar terang, ya mataharinya terang, panas, ya kalau pikirannya itu gelap, tetap saja tidak ada pengaruhnya. Ya, karena kegelapan batin ini yang membuat seseorang itu tidak tahu akan ya akibat daripada perbuatan buruk yang dia lakukan. Ya. Nah, kalau di alam manusia ini hidupnya diisi dengan hal-hal yang demikian, ya, karena dipengaruhi oleh ya segala keburukan, apa bisa dia sampai di alam sorga, ya di alam sugati, ya. Karena dikatakan orang-orang yang batinnya gelap, batinnya penuh dengan keburukan dan kejahatan, juga karena kekikiran, seseorang tidak akan sampai loh di alam sorga. Bahkan dia harap lahir di alam sorga, ya dia malah akan jatuh ke alam yang rendah, ke alam dugati, ya, akibat dari ya bicara kasar, pemarah, membenci, pendendam, dia akan lahir di alam menderita, alam dugati. Apakah dia lahir lagi ya sebagai binatang? Dia bisa lahir lagi sebagai peta, dan dia juga bisa lahir lagi sebagai ya makhluk yang di alam asura atau mungkin alam neraka karena perbuatan buruk yang dia lakukan. Nah, makanya hanya sedikit yang dapat melihat dengan jelas. Mereka yang dapat melihat dengan jelas adalah orang-orang yang dapat ya selamat. Tanu kita wipasati, ya ini yang dapat melihat dengan jelas. Melihat apa? Melihat hal-hal yang semestinya dilakukan, jalan untuk menuju kebahagiaan. Ya. Dan kebahagiaan itu kan tidak hanya kebahagiaan nanti setelah kita tubuh jasmaninya hancur, kita meninggal, ya, surga di alam setelah kematian, ya terlahir kembali. Tapi sebenarnya kan di alam manusia sekarang inilah yang lebih penting. Makanya kan sering kita mendengar, ya bagaimana di alam sekarang kita berbahagia. Seperti tadi, berbahagialah, bergembiralah. Ya. Nah, orang-orang yang hidupnya berbahagia, bergembira di alam manusia, meskipun seseorang tidak memikirkan
bagaimana nanti setelah kematian? Mau terlahir kembali di alam apa? Tidak penting. Tapi yang lebih penting bagaimana di alam manusia sekarang ini. Tanu kita ipasati, melihat dengan jelas. Nah ini digambarkan seperti burung-burung yang sedikit ya saja yang terlepas dari jerat, yang lain terjerat, yang lain terjaring. Gitu. Makanya dalam agama Buddha, sekalipun sorga dalam agama Buddha juga konsepnya, pemahamannya hampir sama dengan agama-agama yang lain atau kepercayaan yang lain. Tapi sorga dalam agama Buddha bukanlah tujuan utama dan segala-galanya. Apalagi sorga dalam agama Buddha tidak hanya satu alam. Kalau menurut agama-agama lain, kepercayaan lain mungkin barangkali ya hanya satu atau beberapa. Tapi sorga dalam agama Buddha dan sangat banyak, ada berapa? Kurang lebih ada, bukan kurang lebih ada 26 alam sorga, alam bahagia di atas alam manusia. Adalah alam kebahagiaan. Ada kebahagiaan yang ya biasa, kebahagiaan lebih luar biasa dan luar biasa sekali, sangat luar biasa ya. Sampai ke alam ya Brahma, rupa dan arupa Brahma itu adalah kebahagiaan yang sangat luar biasa ya. Nah, jadi surga dalam agama Buddha ini bukan sesuatu yang utama sebagai tujuan hidup. Tapi surga itu hanyalah sebagai akibat saja. Maka disinilah santainya. Kalau dikatakan santai atau rileks ya. Jadi ketika umat Buddha berbicara, surga itu santai. Karena surga itu sungguhnya ya ngapain. Ya, kita terlalu mikir ya jauh ya. Nanti setelah kematian. Sekalipun itu juga perlu sudah kita rancang, kita persiapkan dari sekarang. Tapi yang jauh lebih penting adalah sekarang, yaitu di alam manusia. Makanya kalau di alam manusia kita bahagia, ya, bahagia, gembira, karena batinnya diliputi oleh suasana yang membuat menjadi dapat melihat dengan jelas, melihat dengan terang, ya, bukan diliputi oleh kegelapan, maka ya seseorang itu bisa berbahagia. Kalau hidup sekarang berbahagia dan banyak membuat jasa atau perbuatan baik, maka ya setelah tubuh jasmani kita hancur, kita tumiba lahir, sangat mungkin kok kita terlahir di alam sorga, salah satu dari sorga yang sesuai dengan karma atau kebajikan kita. Nah, tetapi orang yang memiliki pandangan seperti ini, sekaligus menjadi pola hidup seperti ya hal itu yang saya sudah singgung, itu kan tidak banyak. Karena itulah syarat untuk dapat terlahir di alam sorga, ya,
sesuai Dhamma. Yang pertama, kalau seseorang memiliki keyakinan kepada Sang Buddha, memiliki keyakinan kepada Sang Buddha, banyak diuraikan dalam Samyutta Nikaya, ya, dan sutta-sutta yang lain, bahwa karena seorang punya keyakinan kepada Sang Buddha, seseorang akan dapat sampai di alam surga setelah kematiannya. Saya ambil satu contoh saja. Ya. Mata Kundali, anak dari seorang Brahmana yang sangat kaya. Mata Kundali itu hanya sesaat saja ketika kesadarannya itu segera lewat, dia bisa buka mata sedikit saja melihat Sang Buddha ketika datang di rumahnya, lalu dia melihat aura Sang Buddha, dia merasa gembira, seperti tadi lagunya berbahagialah, karena dia berbahagia, pikirannya tidak diliputi oleh kegelapan, dia berbahagia, maka begitu dia lahir, kembali dia lahir di alam sorga. Karena keyakinan kepada Sang Buddha. Nah, keyakinan kepada praktek Dhamma. Contohnya, seseorang yang zaman Sang Buddha yang praktek Dhamma, seperti seorang wanita namanya Laja, Upasika Laja. Upasika Laja ini dia habis berdana kepada Bante Kasapatera. Nah, dia praktek dana. Kemudian begitu dia berjalan tidak seberapa jauh di pematang sawah, kemudian si Upasika Laja ini dipatuk ular berbisa, kemudian dia meninggal. Tapi karena dia senang habis berdana, lalu Upasika Laja dia lahir di alam surga. Baik Mata Kundali dan Upasika Laja diceritakan, dia heran, loh saya kok ada di alam bahagia. Dia ingat, kenapa saya ada di sini? Akibat dari perbuatan apa saya bisa ada di sini? Lalu kemudian dia ingat, oh ya, saya yang lalu jadi manusia karena perbuatan baik yang saya lakukan, saya meyakini Sang Buddha, ini seorang Mata Kundali, dan seorang Upasika Laja, karena dia berdana hanya segenggam beras saja kepada Bante Kasapatera, kok saya bisa di alam surga? Karena itulah dia ingin turun kembali setelah jadi makhluk di alam surga, sebagai dewa, dia ingin berbuat baik lagi. Karena dia menyadari bahwa perbuatan jasa di alam manusia, kalau benar-benar dilakukan, itu bisa mengantarkan sampai di alam surga. Hanya dengan berdana. Nah, ada seorang wanita penenun, seorang gadis penenun. Gadis penenun ini dia habis mendengarkan Dhamma di wihara. Ketika dia lewat di wihara, Sang Buddha sedang berceramah. Lalu dia mendengarkan Dhamma dan penuh saksama dan mengerti yang batinnya tadinya kurang jernih, batinnya kurang terang, setelah mendengarkan Dhamma jadi terang. Nah, ini salah satu manfaat. Kalau mendengarkan Dhamma, batinnya jadi lebih terang, mengerti tentang kebenaran. Ya, ini yang saya akan singgung agak sedikit panjang. Ya. Wanita penenun ini
Lalu kemudian ketika mendengar senang. Lalu kemudian dipanggil oleh sang Tathagata, sang Buddha. Sini, gadis penenun. Lalu ditanya setelah mendengarkan dhamma itu. Pertanyaannya sang Buddha kepada gadis penenun dan dilihat oleh para biku yang banyak, oleh umat-umat yang banyak. Sang Buddha memperhatikan gadis penenun ini. Lalu ditanya, engkau dari mana? Jawabnya gadis penenun ini menjawab, tidak tahu Bante. Engkau akan kemana? Tidak tahu Bante. Tidakkah kamu tahu? Ini pertanyaan yang ketiga. Ya saya tahu Bante. Tahukah kamu? Pertanyaan yang keempat, tahukah kamu? Saya tidak tahu Bante. Nah, gadis ini karena telah mencapai mata dhamma. Karena itu ketika ditanya seperti itu, jawabnya seperti itu. Tapi banyak para biku ya yang mendengar juga bingung. Umat-umat yang lain juga bingung. Ini gadis kok ditanya sama sang Buddha kok jawabnya aneh. Orang lain melihat aneh, tetapi bagi sang Buddha ya sebagai seorang yang memiliki pandangan terang dan bisa membaca pikiran seseorang tidak aneh. Karena itulah kemudian sang Buddha minta kepada gadis penenun ini untuk menjelaskan apa pertanyaan yang sang guru pertanyakan, kamu datang dari mana? Kenapa jawabnya tidak tahu? Maka dijelaskan. Ya karena Bante bertanya, kata si gadis penenun ini, Bante bertanya dari mana? Ya dari mana dulu saya dilahirkan. Maka saya jawab tidak tahu Bante, karena dulu saya datang dari mana tidak tahu. Lalu kemana akan pergi? Ya pemahaman saya karena saya akan terlahir di alam mana saya tidak tahu Bante. Tidak tahukah kamu? Nah pertanyaan yang ketiga, maka dijelaskan sama gadis bahwa jawabnya kan tahu, saya tahu Bante. Saya tahu akan mati. Tidakkah kamu tahu? Saya tahu Bante saya akan mati. Jadi saya akan mati. Tidak tahu yang keempat. Tahukah kamu? Nah, gadis ini mengatakan kan, ya saya tidak tahu. Jadi tidak tahu kapan akan mati. Nah, di dalam Dhamma memang ya seperti yang dipahami oleh gadis penenun ini memang ya menjadi aneh kedengarannya. Tapi karena gadis penenun ini memang dia telah melihat dhamma. Dia telah memiliki ya pandangan yang benar, melihat kebenaran. Karena gadis ini telah mencapai tingkat sotapanna saat itu. Jadi memang berbeda dengan batin putujana. Nah ceritanya gadis ini setelah dari biara, lalu nah dia kembali ke tempat ayahnya bekerja. Nah entah karena apa ayahnya di tempat bekerja itu ya tempat penenun, kursinya diduduki, kemudian ada benda tajam yang terlempar ya secara otomatis dari alat tenunan itu sehingga menusuk dadanya gadis ini akhirnya meninggal. Tapi karena gadis ini sudah mencapai sutapana, maka dia ya tidak akan jatuh lagi ke alam rendah. Dia akan lahir kembali dan dia lahir di alam sorga. Nah, seperti itulah Bapak dan Ibu Saudara sekalian, karena seorang itu ya melihat dhamma, maka dia akan terlahir di alam sorga. Nah, penjelasan yang lebih
uh, umum lagi, ya dalam uraian-uraian yang biasanya, syarat untuk sampai di alam surga adalah praktek dana kemurahan hati, moralitas, dan bawana. Ini secara sistematis dalam uraian dhamma yang biasanya dijelaskan bagaimana untuk sampai di alam surga. Nah, kalau seseorang ini memiliki kemurahan hati, ya, tidak kikir, tidak pelit, seseorang memiliki kedermawanan. Karena itulah seseorang setelah kematiannya, ya, terlahir kembali, bisa terlahir di alam surga. Tapi karena kekikiran seseorang, karena kikir, karena pelit, karena serakah, ya, seseorang sebaliknya akan terlahir di alam dugati, di alam rendah. Bisa lahir di alam neraka, ya, lahir di alam peta, bahkan lahir di alam binatang. Ada kata lahir di alam manusia, nanti lahir jadi manusia yang sangat kekurangan sandang pangan dan papan. Karena apa? Sebelumnya menjadi manusia, manusia yang tidak dermawan, yang kikir, yang pelit, yang egois, mementingkan dirinya sendiri. Nah, dana dan sila sering digambarkan dua hal yang saling mendukung. Maka praktek dana dan sila yang dilakukan dengan baik, maka seseorang bisa terlahir setelah kematiannya sampai di alam sorga. Ya. Kalau dana dan sila ini dilakukan dengan baik, surganya bukan surga biasa, tapi surganya lebih, ya, lengkap, lebih sempurna dalam, ya, kebahagiaan. Kalau seorang praktek kemurahan hati dan moral yang baik, tidak membunuh, tidak mencuri, ya, tidak melakukan pemuasan nafsu indriawi yang salah, tidak berbohong dan tidak mabuk-mabukan, ya. Dan apalagi kalau praktik uposatha sila, itu kan ada kisahnya, pembantu dari Wisaka, ya, yang kemudian praktek uposatha sila, lalu karena tidak tahan lalu meninggal, ya karena lagi berlatih praktek uposatha sehingga dia meninggal terlahir di alam surga. Nah, praktek dhamma seperti ini, ya, sangat mendukung untuk dapat sampai di alam surga setelah kematian. Nah, ini. Lalu apalagi kalau seorang mengembangkan bawana, pengembangan batin, konsentrasi, mengembangkan kesadaran, ya. Sekalipun hanya singkat melatih samadhi atau meditasi, mengembangkan batin, maka seseorang, ya, ketika kematiannya tiba, ya, dan kematian dalam kondisi konsentrasi, apalagi mencapai, ya, jana, ya, konsentrasi sangat kuat, itu bisa terlahir di surga yang tinggi, yaitu di alam Brahma, bahkan juga arupa Brahma, kalau mencapai jana-jana tingkat tinggi itu. Nah, ini tentunya adalah jalan menuju ke alam surga. Dan kalau kita pahami, ya, tadi uraian tadi di awal, bahwa sangat sedikit orang yang sampai di alam surga. Tentunya, ya, karena dunia ini diliputi oleh kegelapan. Anda butuh, dunia ini buta, gelap.
Ya, bagi seorang yang memang tidak melihat kebenaran dan tidak mempraktekkan kebajikan. Dan kalau dikalkulasi ya secara jujur mana lebih baik, orang baik-baik atau orang yang tidak baik, orang yang jahat, ya, orang yang penuh keserakahan, orang yang kebencian, ya, dan karena ketidaktahuan dia melakukan kebodohan, ya, tidak menyukai kebaikan-kebaikan, bahkan membenci atau melarang atau mencegah orang lain berbuat baik, nah itu adalah kebodohan. Ya bagaimana sekalipun menginginkan surga, nah setelah kematiannya sampai dalam surga, ya tidak akan sampai. Karena di alam manusia saja dia masuk kelompok ya orang-orang yang buta batinnya, tidak melihat kebenaran, tidak berbuat kebaikan. Nah, tapi kalau orang-orang yang dapat melihat dengan jelas ya dan menggunakan kesempatan hidupnya untuk berbuat baik, ya praktek dana, kemurahan hati, sila, kemoralan, dan bawana. Memang tidak banyak orang-orang yang seperti itu. Ya. Tidak banyak orang yang punya keyakinan kepada Sang Buddha, pada praktek dhamma, dan punya keyakinan kepada Sangha. Tidak banyak. Tetapi sungguhnya orang-orang yang seperti itu yang mempraktekkan ya ajaran benar yang akan sampai di alam-alam sorga. Dan alam sorga itu hanyalah akibat, bukan tujuan. Tapi tujuan bagi segenap umat Buddha, ya tujuannya ya hidup ini bahagia, hidup nanti bahagia, tetapi tujuan yang tertingginya adalah nibbana. Nibbana para mangsukan. Nibbana adalah tertinggi. Nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi.